Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 15 Juni tahun 2021. Bacaan pertama dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pasal 8 ayat 1 sampai 9. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu, aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 5 ayat 43 sampai 48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia, dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Demikianlah Injil Tuhan.
Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah cinta yang tulus. Di pasar berlaku prinsip, ada uang, ada barang. Dengan uang seseorang bisa mendapatkan apapun yang diinginkannya. Namun ketika tidak ada uang, tak ada pula yang bisa didapatkan. Akan tetapi, di pinggiran-pinggiran jalan masih bisa dijumpai orang-orang yang tidak punya uang, tetapi masih bisa bertahan hidup. Mereka bertahan hidup karena belas kasih orang lain yang mau berbagi dari apa yang dimilikinya. Syukurlah orang-orang sedemikian masih bisa dijumpai. Saudara-saudariku terkasih, Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus mengungkapkan kekagumannya terhadap sikap orang-orang di Makedonia. Mereka walaupun miskin secara ekonomis, tetapi kaya dalam kemurahan hati. Mereka memperlihatkan kemurahan hati baik dalam berbagi materi maupun dalam berbagi waktu dan tenaga untuk karya pelayanan lewat kerelaan dan pemberian diri mereka. Paulus memuji orang-orang Makedonia dan mengajak jemaat di Korintus untuk meneladani mereka seperti mereka semua meneladan Yesus Kristus yang walaupun kaya tetapi mau menjadi miskin. Apa yang dipuji Paulus adalah gambaran sejati dari perintah Yesus dalam bacaan Injil pada hari ini. Kasih kepada sesama. Yesus mengubah formulasi hukum lama, kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu, dengan ajakan untuk berbuat baik kepada mereka yang memusuhi kita. Itulah kasih yang sejati, kasih kepada semua dan siapa saja tanpa memandang bulu. Para murid Yesus diajak untuk mempraktekkan kasih sedemikian. Hanya dengan cara itu, mereka akan semakin menyerupai Bapa di surga yang murah hati atau sempurna adanya. Di tengah tantangan mentalitas zaman yang sering pilih-pilih kasih, atau kasih yang mengharapkan balasan atau imbalan, para murid Yesus diajak untuk memiliki kasih yang tulus dan tanpa pamrih, sebagaimana Allah telah mengasihi semua orang. Kita tidak harus menunggu menjadi kaya baru bersikap murah hati kepada orang lain. Orang-orang Makedonia sudah memperlihatkan praktek cinta kasih yang mestinya dijadikan model bagi kita dan manusia pada zaman ini. Semoga demikian. Amin.